Lovers, welcome back. Ketemu lagi setiap hari Kamis dari jam 9 sampai jam 11 malam. Ada Rani Sutari di Pillow Talks. Dan seperti biasa malam hari ini aku tidak sendiri. Ada perempuan cantik di sebelah aku, tapi nanti dulu aku mau kenalinya. Karena sekarang aku pengen bilang makasih banyak dulu untuk The Sultan Hotel and Residence. Atas kamarnya 3 unit bedroom yang super duper luas dan cantik sekali pada malam hari ini. Dan seperti biasa Pillow Talks akan membahas hal-hal yang maybe intimate, maybe a bit tabu. Hal-hal yang mungkin Harakers juga bingung ya mau bahasnya ke siapa. Makanya aku selalu mendatangkan expert-expert untuk membahas hal-hal yang mungkin Harakers bingung gitu ya. Tenang, karena malam hari ini sudah ada di samping aku seorang perempuan cantik, Christy. Halo. Hai. Hai. Christy ini adalah co-founder dari jurnal, sebuah buku. Namanya adalah The Self Hack. Nah, boleh dikasih lihat? Lucu ya, journaling. Malam hari ini kita akan ngebahas tentang tulis-menulis, journaling ya. Tapi sebelum kita ngebahas mengenai journaling nih, Christy, by the way, how are you? Looking good? I'm good. Thank you so much for having me. Yes. Nah, aku tuh pengen nanya-nanya, Chris, ya kan, tentang journaling ini. Tapi sebelum kita bahas ke situ, karena Christy ini adalah co-founder dari buku The Self Hack ini, journal. Ini pasti background-nya ada cerita yang seru nih. Kenapa Christy akhirnya sampai end up bikin buku gitu kan? Ya, oke. Sebenarnya ceritanya cukup panjang, but I'm just gonna keep it short. The Self Hack itu apa? Kita itu sebenarnya sebuah perusahaan yang bergerak di bidang wellness dan gaya hidup. Kita founded itu di tahun 2020, obviously during the pandemic. Oh, pas pandemi Betul, awal. iya. Nah, kita memang punya misi, kita pengen membangun namanya awareness buat masyarakat gitu ya, terutama di usia produktif sebenarnya, untuk membangun kebiasaan baik, seperti salah satu contohnya adalah dengan berjurnal. Berjurnal, betul. Yes. Nah, tapi awalnya nih Christy bisa sampai bikin journaling ini, aku yakin ini ada cerita nih di belakangnya. Soalnya kita kan udah temenan lama ya, tapi mungkin Harakers nggak kenal sama Christy, mungkin kenalan dulu sama Harakers. Oke. Yes, jadi ada pengalaman pribadi. Jadi di tahun 2020 itu, obviously mungkin bukan aku cuma sendiri ya, tapi ada banyak juga yang pernah mengalami yang namanya mental health challenges. Betul. Obviously because for some reason waktu itu aku burnout, I was diagnosed of depression and anxiety di tahun 2020 itu. Nah, di saat itu memang aku decided to gali lagi nih, sebenarnya kenapa sih, is it normal dengan apa yang aku alamin gitu. Dan ternyata aku nggak sendirian. Ada sekitar, berdasarkan riset Dinas Kesehatan Indonesia gitu ya, 1 dari 5 orang di Indonesia itu pasti pernah mengalami namanya mental health challenge. Termasuk anxiety, depression, dan hal-hal lainnya. Dan itu semenjak dari tahun 2020 dan meningkat terus gitu. Jadi setelah pandemi bukannya malah menurun, tapi malah meningkat. Karena mungkin selama pandemi ya juga orang di dalam rumah terus, mungkin ada challenges sama keluarga, pasangan, malah meningkat nih mental health-nya gitu ya. Betul. Nah, tapi juga karena orang-orang udah mulai speak up. Oh, that is true ya sih. Kalau kita lihat di social media, lebih banyak orang yang bercerita dan juga membahas mengenai mental health issue gitu ya. Iya, benar. Dan tahun 2020 itu, kalau aku boleh cerita, di saat itu aku tuh nyari, gue harus ngapain nih gitu kan. Gue nyari psychologist dan yang lain, mungkin dulu nggak sebanyak sekarang. Sekarang is very affordable. Sekarang kayak dari harganya tuh beda-beda ya. Dulu itu cukup mahal dan masih nggak terlalu banyak kayak sekarang. Nah, ketika gue ngelihat, gila, gue harus ketemu psychologist sekitar 1-3 kali dalam seminggu, itu udah di luar budget gue. Oh, gitu. Benar banget. Ya kan? Nah, gue memutuskan untuk mencoba kayak, ada nggak sih sebuah metodologi atau praktis yang gue bisa apply di dalam keseharian gue gitu, untuk mengimprove mental health gue. Nah, salah satu tekniknya ternyata ada, dan itu udah terbukti dari zaman dulu. Yaitu dengan menulis, yaitu journaling gitu. Journaling ya, betul. Mengeluarkan pikiran dan juga isi hati ke dalam bentuk tulisan. Betul. By the way, ini jadi mirip sama kita zaman-zaman SD ya, Harakers ya. Nulis diary, dear diary, tadi aku ketemu si itu. Ini sama nggak sih sebenarnya, konsepnya bener nggak sih? Sebenarnya more or less is actually the same. Cuman mungkin kalau zaman dulu itu kita melihat diary sebagai tempat curhat ya. Betul. Begitu. Nah, sedangkan sekarang kalau misalnya melihat konsep journaling itu, esensinya sama, melampiaskan rasa dan apa sih yang ada di pikiran kamu dalam bentuk tulisan. Tapi sekarang itu mungkin journaling itu benefitnya macam-macam, bukan mengenai untuk regulasi emosi doang yang seperti yang gue udah pelajarin dan apa yang psikologis gue bilang gitu ya. Tapi itu juga meningkatkan, let's say, kayak produktivitas dengan lu melist down to do list lu tiap hari. Jadi kayak
lu bisa secara mudah mengingat, dan 90% itu pasti lu ngelakuin hal itu dengan lu menulis. Sejenis kayak komitmen antara lu dengan diri lu gitu. Okay. So you're actually manifesting your plan into reality. Betul. Gitu. Dengan awalnya kita set the tone of the day. Gue mau ngapain hari ini, I wanna feel happy, I wanna be productive. Gue mau melakukan A, B, C, D to-do list-nya. Benar. Dan biasanya 90% of the time, at the end of the day lo baru sadar, oh iya, hal-hal yang tadi pagi udah gue set ternyata tercapai. Betul. Gitu. Itu kayak menulis. Exactly. Jadi kayak listing down priorities, right? Dan it's good that you mention about kayak happiness di hari itu. Sebenarnya gunanya journaling juga kayak membantu lo untuk berpikir lebih positif. Jadi sekarang tuh lagi ngetren gratitude journal. Benar-benar kan? Gratitude journal ya. Jadi benar-benar tulis down hari ini aku berterima kasih, aku bisa bernafas, aku bisa. Iya, benar-benar. Sebenarnya hal-hal simple yang kayak gitu yang bisa membuat pikiran kita gitu ya secara otomatis belajar untuk melihat hal-hal yang positif di hari-hari lu itu. Gitu. Starting from the smallest thing yang baru buka mata pagi hari, seneng, bisa ketemu, ngelihat matahari lagi, bisa bernafas dengan lega lagi aja tuh udah happy gitu ya, Chris ya. Benar. Cocok nih ya. Jadi bukan menulis dear diary gitu curhat bukan, tapi karena ini benar-benar udah ada step-stepnya gitu ya. Tapi by the way kalau the self hug sendiri, aku jujur aku tuh penasaran gitu gara-gara namanya aja udah The Self Hug, berarti memeluk diri sendiri. Dari logonya juga sebenarnya nih gimana nih awalnya kenapa bisa bikin buku The Self Hug? Wah, ini kan ada motonya nih kayaknya. Jadi yang pengen kita raise awareness ke masyarakat itu bahwa sebenarnya setiap orang kita tuh punya power untuk make decision. Jadi misalnya we have a decision, let's say setiap bangun pagi kita punya kok kesempatan untuk memilih hari itu kita mau jalanin kayak gimana, gitu. Jadi slogan kita sebenarnya rediscover your power. Jadi power itu rewire your thoughts, gimana cara lu memproses pikiran lu, gimana lu set the tone of the day lu, ke depannya mau kayak gimana, dan actually ya decide gimana cara kita melihat kehidupan kita ke depannya gitu. Wow. Jadi memang slogannya adalah rediscover yourself, dan juga ya itu ya tadi benar-benar kayak bikin planning sebenarnya secara nggak langsung lo bikin planning gitu buat sehari lo nanti mau kayak gimana dan seterusnya gitu ya Chris ya. By the way kalau gue juga suka ngeliat Christy ini sering bikin event juga sebenarnya Hackers ya gitu, karena ternyata komunitasnya juga cukup besar. Apakah sebenarnya backgroundnya kamu juga bikin buku ini karena memang sudah ada komunitasnya, karena kamu kayaknya aku lihat suka hal-hal yang mengenai wellness. Nah itu gimana tuh Chris? Jadi sebenarnya kalau balik lagi kita ngerasa bahwa di Indonesia itu salah satu yang bisa membuat orang happy adalah dengan komunitas, dengan ada social interaction, dengan adanya relationship kamu dengan let's say sahabat kamu, dengan keluarga kamu, dengan kolega kamu. Itu namanya salah satu pilar dari social wellness. Wellness in general gitu, yaitu social wellness. Nah, jadi kayak komunitas kita ngerasa bahwa sebenarnya journaling itu hubungan kamu dengan inner self kamu. Sedangkan dengan komunitas itu kamu dengan orang lain. Dan sebenarnya bisa mensupport kamu menjalani hari-hari tersebut, dan kamu let's say I wanna have a plan to be a better person, itu karena kamu ada support system. Gitu. So sebenarnya first, of course, inner self itu important, dan kedua outer self kamu, yaitu kamu dengan orang-orang di sekitar kamu. Wah, setuju sih aku. Jadi yang namanya journaling ini ternyata bukan cuma disupport sama Christy dengan bukunya, tapi juga dibikin komunitasnya, dibikin kegiatannya biar lo makin jadi terbentuk orang yang lebih baik lagi gitu ya, karena you do your own work dengan your inner self dengan cara menulis, tapi juga you do the outer work gitu, tetap bersosialisasi dengan komunitas yang baik juga tentunya ya. Menarik Hackers. Tapi kita bakal bahas lagi nih, soalnya jujur aku juga setelah tadi baca-baca buka-buka gitu, tadi juga sudah disebutkan sama Christy sebenarnya ada beberapa tahapan atau mungkin step-step yang mungkin Hackers juga harus diingetin lagi gitu ya, bahwa ternyata dengan journaling ini kamu bisa mendapatkan your better self gitu ya dengan si journaling. Tadi ada Christy bilang pillars of wellness. Nah ini ngefeknya apa dan gimana nih? Kenapa nih bisa ada di buku ini juga nih? Jadi kalau konsep dari 8 Pillars of Wellness itu sebenarnya dibangun sama Dr. Peggy Weber.
Itu dia psychologist asal Amerika. Dia memberikan konsep bahwa orang tersebut, seseorang gitu ya, bisa merasa konten atau happy itu karena dia itu membalance yang namanya 8 pillars of wellness. Jadi ada 8 ya? Ada 8. Nah, kalau yang kita tahu wellness, health, itu orang-orang cuma tahu let's say mental health, physical health. Betul. Padahal lebih banyak dari itu. Ada 8. Ada 8 ya? 8. Biasanya kan kita cuma, ya udah kita harus mental health, jadi harus ke psikolog, physical health, berarti kita harus olahraga gitu doang, bukan ya? Bukan. Jadi ada career health, ada financial health, ada social health yang tadi aku balikin lagi yaitu relationship health. Kemudian ada environmental health, jadi sekeliling kamu, kehidupan kamu, di sekitar kamu kayak bagaimana, dan intellectual wellness sebenarnya. Intellectual wellness. Yes. Ini jadi, berarti maksudnya apakah dari pendidikan atau pekerjaan? Ya, dan juga mungkin kreativitas kamu, gimana kamu mengasah kreativitas dan hobi kamu gitu. Oh, I see. Jadi itu termasuk intelektual tuh ya. Betul. Jadi dengan membalance 8 pilar tersebut, orang itu mungkin bisa ngerasa lebih fulfilled hidupnya. Oh, gitu. I see. Jadi ada 8, ini aku juga sambil buka-buka bukunya, ternyata benar ya, ada emotional, physical, social, spiritual, environmental, intellectual, financial, dan occupational. Ya, karir, betul. Karir. Jadi sebenarnya 8 pilar ini harus bisa dibilang fulfill dulu, baru lo bisa benar-benar jadi happy gitu ya. Jadi content. Kalau bahasanya tuh kayak benar-benar fulfill gitu ya. Jadi, oh berarti spiritual, physical, wow, ini ternyata banyak ya. Yes. Nah, oke, jadi di 8 pillars of wellness ini kan tadi ada 8 tuh, Chris. Dan ini sebenarnya harus di-fulfill dulu biar kita ngerasa di-balance gitu ya, biar kita ngerasa happy atau ngerasa konten. Nah, berarti ini tuh udah dituangkan ke buku ini atau gimana gitu? Apakah di dalam buku ini juga udah dikasih guideline-nya, dikasih template-nya atau gimana nih? Soalnya kan banyak hackers yang journaling ya, berarti journaling kan cuma nulis aja ngapain gitu hari itu gitu. Benar. Nah, jadi memang di konsep buku The Self-Hack itu kita selalu ada theory base. Salah satu teori yang kita apply di self discovery kita yaitu 8 pillars of wellness. Kenapa? Karena sebenarnya esensi dari buku ini kita ingin membantu masyarakat untuk membuat habit yang baru. Dari berdasarkan 8 pillars wellness ini. Gitu. Nah, di mana ketika kamu misalnya ngeplan hari ke hari kamu bisa put down your action plan, dan abis itu kamu lihat juga kamu melakukan hal itu atau enggak. Jadi you kind of bisa nge-track back apakah kamu sudah melakukan itu, apa yang aku mau capai ke let's say 3 bulan ke depan dan yang lain gitu sih. Jadi memang pentingnya si journaling ini, mungkin aku bisa kasih lihat sedikit juga sih ke Hackers. Jadi sebenarnya ada kayak review-reviewnya gitu ya. Reviewnya tuh bukan cuma hari itu doang gitu. Ternyata dalam sebulan itu di-review lagi. Oh, goal gue di bulan ini mau ngapain udah tercapai atau belum? Gitu ya. Tapi kalau tadi kan kita bilang bahwa ada 8 pilar tuh si wellness ini gitu. Kita mau mencapai apa, kita mau membentuk habit baru seperti apa. Tapi untuk membentuk habit sendiri, Chris, itu sebenarnya berapa lama sih biar kita bisa benar-benar kayak kalau zaman sekarang tuh kata-katanya manifest. Gimana caranya biar bisa manifest our happiness and health and wealth? Ya. Jadi sebenarnya ada riset tersendiri lagi, namanya itu behavioral change, cara kamu mengubah perilaku kamu gitu. Dan itu biasanya memakan waktu 3-6 bulan untuk bisa komit ke satu habit yang baru. Gitu. Nah, kenapa makanya jurnal kita itu memang 3 bulan, per 3 bulan. Jadi satu buku bisa nulis untuk 3 bulan ya? Untuk 3 bulan, but it's undated. Jadi karena nggak ada tanggalnya, you have no excuse untuk nggak jurnal sebenarnya. So you always come back anytime gitu. Kalau misalnya you skip one day, you can always go back the next day. Jadi nggak ada alasan ya. Jadi tetap bisa nulis gitu ya. Ini kan tadi Christy sempat bilang bahwa sebenarnya ini science based, ada teorinya gitu ya. Kenapa kita harus start journaling? Tapi sebenarnya kalau untuk Christy sendiri dan juga mungkin udah sempat dengar gitu dari teman-teman yang juga udah ngelakuin journaling, sebenarnya efek yang paling bagus tuh apa dari journaling? Selain tadi memang ya kita bisa trace back apa aja yang udah kita laluin, apa yang ingin kita lakukan, kita bisa set goal. Tapi apa aja sih manfaat yang paling bagus dari journaling ini? Sebenarnya banyak, tapi kalau misalnya
aku bisa rangkum jadi 3 poin gitu ya. Yang pertama itu kalau berdasarkan research memang itu bisa membantu kamu untuk regulasi emosi. Jadi misalnya ketika kamu berhadapan dengan suatu situasi gitu ya, self-reflection, itu pas penting banget nih di sekarang. Karena ketika kamu melihat adanya suatu kejadian, kamu pasti ngerasakan apa yang emosi gue yang gue alamin apa tuh mengenai perasaan ini. Kenapa gue berpikir seperti ini gitu. Sebenarnya itu ngebantu lo untuk ngelihat pattern lo. Apakah lo merasakan emosi yang sama nih sebelum-sebelumnya? Apakah itu terjadi karena sesuatu yang terjadi di masa lalu gue? Oh, gitu. I see. Jadi bahkan sampai bisa kayak bikin kita mikir dan trace back, tunggu nih, emosi gue saat ini apakah ada hubungannya dengan kejadian di masa lalu? Betul. Nah, dari situ lo bisa nggak di-attach diri lo terhadap situasi tersebut dan melihatnya tanpa adanya judgment, kalau gue bisa bilang. Dan uniknya lagi, ternyata gue juga ketika gue dan co-founder gue membangun jurnal ini, kita melihat bahwa ternyata manusia itu memiliki pernah merasakan at least 34.000 emosi. 34.000 emosi? Ya, kok banyak sekali? Jadi ada satu psikologis Amerika lagi namanya Robert Fultrik, dia itu membangun yang namanya emotion wheel. Oh, ya, yang ada di buku juga. Yang sedang aku lihat nih ya, di sini. Emotion wheel. Nah, tapi di sini bukan 34.000 emosi ya. Jadi dia cuma menjelaskan bahwa di manusia itu memiliki 7 core emosi. Yang punya turunannya. Yes. Nah, sebenarnya ini membantu banget buat orang-orang yang kalau misalnya ditanya gitu ya, atau nanya diri sendiri deh, how are you? How am I feeling today? Kabar gue hari ini gimana sih? Happy. Tapi why am I happy? Tapi happy-nya itu ada lagi. Oh, I'm happy because I'm excited. Gitu. Gue happy karena gue excited, atau gue happy karena gue ngerasa lagi free. Gitu. Jadi ini membantu banget untuk vocabulary sih buat orang-orang. Jadi kayak mendefinisikan emosi kita. Jadi sebelum mungkin gini kali ya, Chris. Dalam satu hari misalnya gue lagi ngerasa kok gue anxious banget, gue marah, gue sedih. Tapi kenapa ya gue kayak gitu? Sebelum nulis mungkin lo lihat dulu kali di sini Hackers. Oh iya, ternyata gue angry. Tapi angry-nya gara-gara apa? Oh gara-gara ada yang agresif, ada orang yang provokasi gue dan lain-lain. Di sini semuanya sebenarnya udah ada ya. Jadi lo kayak bisa mendefinisikan dulu, baru bisa dituangin. Betul. Nah, manfaat kedua menurut gue untuk produktivitas. Believe it or not, ternyata tuh orang-orang sukses yang kita lihat sekarang ini kayak Oprah Winfrey, Tony Robbins, dan lain-lain, mereka itu pasti keep journal. Karena sebenarnya itu balik lagi ke ketika lu bangun tidur, lu tuh udah memprioritaskan apa yang mau lu lakukan di hari itu. You plan your day ahead gitu kan. Dan ya balik lagi kayak 90% pasti itu bakal dilakukan gitu. Itu bakal succeed. Iya benar. Jadi semakin lo tuangin itu di dalam bentuk yang nyata gitu kan. Biasanya kita bangun tidur cuma mikir, oh ya hari ini gue harus call sama si ini, meeting sama si itu, gue harus get this done. Tapi itu cuma di pikiran dan ingatan kita, memori doang. Nggak benar-benar ditulis. Tapi ketika itu ditulis, dituangin dalam suatu bentuk yang nyata, nggak abstrak gitu ya, itu akan lebih mudah terjadi. Betul. Bisa dibilang gitu ya, Chris? Yes, bisa dibilang gitu. Dan yang ketiga itu yang gue pelajarin akhir-akhir ini adalah self-reflection. Jadi manfaat self-reflection itu sebenarnya bukan karena, oh gue tahu nih berarti hari-hari gue ini kayak gimana, tapi it's more than that. Jadi ketika lu berhadapan dengan satu situasi, lu sebenarnya ada yang namanya Gibbs Reflective Cycle. Apa tuh? Ini baru lagi nih, gue baru tahu kalau yang ini. Jadi itu ada sebuah step ketika kita gimana cara pola pikir kita itu bekerja ketika kita merefleksikan suatu kejadian. Contohnya gimana? Jadi misalnya gini, ketika suatu kejadian terjadi gitu ya, lu tanya dulu kejadiannya apa? How do I feel about it? Why do I feel about it? So how do I feel? Why do I feel about it? Dan lu analisa, is it good or a bad thing? Tapi tapi kita juga belajar kayak untuk balik lagi di-attach dengan situasi tersebut. Jadi lu melihatnya dari, kalau bisa dibilang dari sudut pandang orang ketiga gitu ya. Tanpa judgment. Paham. Jadi intinya dengan journaling ini sebenarnya bukan cuma bisa melihat emosi kita, kenapa kita merasakan emosi itu, tapi juga bisa ngelihat dari sudut pandang
ketiga dari orang luar gitu, biar kita juga nggak terlalu bergumul dengan emosi kita yang akhirnya malah jadi bikin stres, depresi, anxious gitu. Benar. Jadi daripada lu depresi dan anxious, mendingan lo step back dulu, coba tulis dulu dan dilihat dari sudut pandang orang ketiga. Nah dari situ keren nih. Nah dari situ lu baru bisa melihat gitu, lu dapat conclusion. How do I learn from that experience? And how can I let go? How can I improve myself? Dan bagaimana gue bisa mengubah diri gue? Wah, jadi ternyata efeknya panjang nih, dari cuma sekedar menulis, tapi sebenarnya bisa ketuang tuh semuanya, segala emosi dan lain-lain. Ini bisa dibilang kalau gue bilang, gue bisa simpulin, ini agak-agak cara lebih mudahnya daripada ke psikolog. Walaupun sebenarnya tetap butuh mungkin tapi at least ini lo menjadi your own psycholog, benar gak sih? Benar. Karena in the end of the day, you are the only one that can help yourself. Nah, kan gitu bener. Balik lagi, rediscover your power. Gitu. Tuh, rediscover your power. Sebenarnya lu udah punya dalam diri lo sendiri untuk meregulasi emosi tadi, untuk menuangkan ide-ide lo menjadi kenyataan, dan juga tadi untuk ngeliat masalah gitu ya dari sisi yang orang ketiga. Nah, tapi kalau kita ngomongin tadi kan, soalnya ini menarik nih yang poin terakhir lo nih, Chris, gitu. Tentang melihat segala sesuatu dari sisi orang ketiga gitu. Jadi berarti kan sebenarnya ini lo lagi being mindful, benar nggak sih? Betul. Ada hubungannya nggak sih journaling dengan mindfulness? Ada banget. Jadi ya mindfulness itu kan sebenarnya lo belajar untuk being present, right? Jadi being presentnya itu adalah lo you have to be in that moment. So when you feel about something, you don't really think about the past, you don't really think about the future, but that specific moment. Gitu. Hanya di momen saat itu aja ya. Dan Azin yang kayak melihat bahwa ya udah tanpa judgement, dengan adanya judgement itu lu bisa belajar untuk lebih kayak menerima keadaan tersebut gitu. I see. Jadi justru dengan lu menulis sebenarnya lo bisa lebih accepting dan acknowledge the situation. Yes. Wow. And also yourself, Iya. Wow, ternyata penting sekali si journaling ini. Tapi ini buat hardworkers nih, let's say hardworkers mungkin nggak tahu gimana caranya awalnya untuk start journaling gitu, atau mungkin ya sebenarnya sih gampangnya tinggal beli aja bukunya ya hardworkers, tapi mungkin saat ini sedang di rumah belum bisa beli, mungkin ada tahapan-tahapan yang bisa dilakuin nggak sih, Chris? Gimana caranya awalnya to start journaling? Mungkin dari pengalaman pribadi ya. Pertama, sebelum kita membuat buku ini, of course gue juga pernah, maksudnya udah berapa lama gitu journaling. Yang pertama, siapkan pen dan paper, itu udah pasti. Sudah pasti. Kedua, sebenarnya itu adalah coba deh luangkan waktu 5 menit aja. Di hari-hari lu, mau itu di pagi, mau itu di malam, tapi coba untuk mengadopt that practice yang lu bisa masukkan ke dalam rutinitas lu, gitu, yang works, yang bisa bekerja gitu ya, yang memang bisa. Jadi misalnya kayak, oke, gue baru punya waktu kayak 5 menit sebelum gue kerja, which is pas gue minum kopi, do it that time. Jadi gitu. mau sebentar apapun, before, let's say, kapanpun waktu yang lo punya lah ya, bener. Gitu, atau mungkin sebelum bekerja atau setelah bekerja, tapi yang pasti siapkan waktu untuk nulis ya. Iya, sisihkan waktu untuk nulis. Dan yang ketiga adalah be honest, it doesn't have to be long. Yang akan baca tuh lo juga. Betul gitu. Iya. Jadi it doesn't matter kayak, aduh gue nggak tahu apa yang gue harus tulis gitu. Iya. Ya udah, mungkin kayak lu harus cari prompts gitu ya di internet, atau mungkin topik-topik yang emang lu lagi pengen mengenal diri lu lebih dalam lagi. Misalnya kayak tulis letter ke lu pas masa muda gitu, misalnya 15 tahun yang lalu gitu. Write a letter to your younger self. Oh, exactly. Wow, okay. It can be one option. Dan yang balik lagi ke poin yang tadi adalah nggak apa-apa kayak cuma 1 atau 2 sentence aja. Itu lu udah membantu untuk kayak regulasi emosi tadi gitu. I see. Jadi misalnya lo nggak punya banyak waktu juga sebenarnya nggak apa-apa ya, tapi kayak what are you feeling that day atau in that moment, dan mungkin kayak nextnya lo pengen ngapain, itu cukup nggak sih, Chris? Itu gitu cukup aja banget, bahkan kayak sehari gitu ya, lo mau tulis 3 hal yang gue syukurin pada hari itu udah ngebantu banget untuk lo rewire your thoughts gitu ya, pikiran lo ke depannya. Oke, ini menarik nih. Why do you have to rewire your thoughts gitu? Karena tadi kan
udah tulis aja gitu apa yang lagi lo syukuri pada hari itu. Itu kan kayaknya simple banget ya, cuma kayak gue bersyukur gue bangun hari ini, gue sehat, alhamdulillah lengkap gitu badan gue gitu. Itu why? Koneksinya mungkin begini ya, misalnya ya gue nggak mungkin bohong juga, mungkin gue kayak ada satu hari gue bangun gitu ya kayak oh my god I have to go to work gitu. Iya. Padahal ketika dan gue lihat buku jurnal gue yang kayak 3 things you're grateful for today. Oke, 1, I still have my job. Betul. Kedua, gue masih bisa bangun, gue diberikan kesehatan, gue masih ada kasur untuk gue tidur gitu. Yang ketiga, salary maybe for instance. Itu hal-hal kecil yang sebenarnya nggak secara langsung yang bikin lu kayak oke, it's not that bad. Iya. Benar juga ya. Jadi kita kayak mengingat kembali, betul. Sebenarnya masih banyak kok hal yang kita syukurin gitu ya. Kan biasanya ada tuh yang baru bangun, jangankan mikir pekerjaan, baru bangun aja udah bete, udah aduh aku stres tadi malam diputusin Ayang gitu kan. Ada yang gitu juga loh, kan udah rasanya udah nggak punya will to live, udah nggak ada pengen rasa ingin hidup. Ada loh orang-orang yang kayak gitu. Tapi sebenarnya pelan-pelan aja, take it slow. Dan tulis aja gitu ya. Tulis aja, apa yang disyukurin. Ya, itu as a start. Ya, as a start bisa dari gratitude journal. Ya, gitu. Kemudian kayak kalau ini yang ngebantu gue ya. Misalnya kayak gue tuh kind of ada ritual gitu ya kalau malam. Bukan ritual aneh-aneh ya. Maksudnya kayak ketika sebelum gue tidur, gue usahakan untuk punya waktu mengevaluasi hari gue. Jadi memang, dan itu atmosfernya ya misalnya ya tempat yang gue suka di dalam apartemen gue misalnya ya, kamar gue gitu. Dan gue dim the light a little bit, terus mungkin kayak gue pasang candle, aromaterapi dan lain-lain, dan gue write di jurnal. Jadi memang mungkin find a place yang emang lo ngerasa paling nyaman. Gitu, itu ngebantu juga. Dan yang terakhir, just write. Just write ya, just write down everything. Iya, tapi aku setuju sih, bikin diri kamu nyaman dan juga pastinya bukan cuma nuangin isi pikiran sama hati, tapi mungkin kayak tadi pelan-pelan bersyukur dulu, iya kan? Dan juga pastinya mungkin dari hal-hal yang kecil tadi sebenarnya bisa jadi manifestasi gitu. Betul, ya. Banget. Dan kan tadi by the way Christy bilang nih bahwa satu buku sebenarnya cukupnya untuk 3 bulan. 3 bulan. Tapi what if setelah 3 bulan, lu apakah memang harus continually, kita emang sebagai manusia emang harus tiap hari atau butuh cuma setahun, 2 tahun, 3 tahun atau gimana sih untuk journaling ini? Jadi sebenarnya buku kita itu 3 bulan karena memang ada teori berdasarkan behavioral change itu kan. Tapi kalau bisa dibilang, apakah kita harus journaling terus? Yes. Karena menurut psychologist, benefit journaling itu bukan cuman, of course lu nggak bisa melihat manfaatnya di hari itu juga. Mungkin beberapa 1-2 hal. Tapi ke depannya. Jadi ini kayak long life learner lu gitu. Betul. Ibaratnya kayak nge-save file di komputer gitu ya, Chris. Iya nggak sih? Karena kita biasa kan gitu, kerjaan aja kita save filenya di komputer. Masa kehidupan kita, apa yang kita rasain dan pikirin nggak kita save gitu ya? Betul. Dan ketika lu udah menjalani gitu ya, journaling for let's say 6 bulan. Mungkin lu bisa ngelihat lagi nih, evaluasi ke belakang. Kayak gue baca-baca lagi lembarannya. Lihat hari lu hari ini, lu sebagai pribadi hari ini, sama lu sebagai pribadi 3 bulan yang lalu. It's so different. Oh really? Lu juga udah pernah ngebuktiin? Yes. Berarti how long is it for you? Udah? For me it was 6 months. Wow. Tuh ya, jadi dalam 6 bulan aja sebenarnya udah mulai kelihatan tuh ya, perubahan moodnya, perubahan mungkin pemikiran, sifat, itu bisa kebaca dari situ ya? Banget. Dan balik lagi sebenarnya konsistensi lu dengan journaling habit tersebut ya. Karena waktu itu memang kayak apa yang gue lihat significantly very different pas 6 bulan kemudian adalah ketika gue heartbreak actually. Dan gue journal gitu kan. Dan gue sekarang ngelihat lagi nih 6 bulan yang lalu ketika gue heartbreak misalnya kayak wow, I've grown so much. Dan gue udah let go hal-hal yang dulu itu gitu. I see. Gue paham sih. Iya, paham. Jadi intinya dengan cara lo menulis dan juga menuangkan pikiran dan hati itu ternyata bukan cuma asal ngeluarin gitu, tapi sebenarnya ada pelajaran yang akhirnya lo lebih let go. Mungkin karena udah sifatnya dalam bentuk fisik, lo tulis gitu ya. Jadi kayak ibaratnya mengeluarkan, merilis, me-let go segala bentuk emosi itu. Wow. Jadi ingat Harokers, kalau mau start journaling, step-stepnya udah dijelasin sama Christy, gampang banget. Ya kan, kalau perlu beli bukunya silakan, tapi kalau belum sempat beli nggak apa-apa. Just silakan siapkan
paper, bolpen juga, terus start with gratitude, apa yang kamu syukurin. Terus apa lagi tadi Christy? Start small. Start small, boleh 1-2 kalimat aja. 1-2 kalimat aja, and then jangan put the pressure karena orang lain baca, karena nggak akan ada yang baca. It's only yourself gitu. Iya. Just keep it for yourself. Tapi lo jadi bisa look back. Oh iya, ternyata 3 bulan, 6 bulan lalu atau 1 tahun lalu pas gue lihat lagi buku jurnalnya, ternyata I've grown so much. Gue udah bertumbuh, berkembang menjadi orang yang lebih baik lagi. Keren. Ada lagi nggak Christy yang mau disampaikan buat Harakers yang mungkin sekarang lagi nonton, lagi dengerin gitu kan, baru mau start journaling, gue harus ngapain, terus startnya gimana, kalau ada yang stuck gitu, ngerasa stuck dan lain-lain, gimana? Ada tips nggak sih atau saran mungkin buat Harakers? Menurut gue kayak again wellness itu berbagai macam pillars ya. Dan journaling itu mungkin salah satu praktis yang bisa lo apply di dalam hidup lo. Tapi you also have to maintain other aspects. Kayak misalnya exercise. Terus misalnya you have to balance your nutrition. Dan misalnya kayak you have to understand misalnya karir lo itu lo berkembang nggak di dalam karir lo, dan hal-hal seperti itu yang sebenarnya bisa menjadi membantu lo untuk menjadi best version of yourself. Itu sih. Jadi jangan lupa di other pillars-nya, karena ada 8 pilar wellness itu bisa kamu pelajari juga Harakers. Bisa baca-baca ya, bisa dibeli juga bukunya boleh, karena di sini udah lengkap. Tadi ada emotion wheels-nya juga, jadi lo bisa mendefinisikan pikiran dan perasaan lo saat itu juga ya. Once again, Christy, thank you so much udah sharing mengenai the self-help journaling-nya hari ini. Mungkin pada malam hari ini Harakers juga ingin menutup malam dengan cara yang menyenangkan, dengan cara melihat look back, hari ini gue udah melakukan goal gue apa aja, what are you grateful for today. Silahkan ditulis Harakers, dan pastinya have a really good night. Christy, thank you so much udah nemenin aku pastinya di The Sultan Residence. Thank you juga untuk The Sultan Hotel and Residence yang meminjamkan 3 unit bedroomnya yang besar banget ya Christy ya, nyaman sekali. Once again, thank you so much Harakers. Buat yang belum berkesempatan atau kelewatan mendengarkan sesi on air-nya pada malam hari ini, nggak apa-apa, masih bisa nonton full episode-nya secara visual di YouTube-nya Hardek FM, dan juga bisa mendengarkan secara audio di Spotify di ruang siar Juara MRA Media. I'm saying goodbye to you. Have a really good night and happy resting. Bye. Thank you.